warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Pak Yusuf Abdus selaku dosen pengampu mata kuliah peristiwa perpindahan sistem hayati. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan studi kasus mengenai analisis koefisien perpindahan massa untuk pelepasan naproxen dari karbon aktif untuk aplikasi pengantaran obat. Mengenai pendahuluan, perkembangan inovasi di dunia farmasi semakin berkembang, salah satunya dalam bidang pengobatan. Naproxen termasuk obat antiinflamasi yang diaplikasikan dengan cara diminum. Namun, seiring berjalannya waktu, efektivitas obat akan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan konsentrasi obat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya difusi, absorpsi, dan kelarutan. Difusi obat akan sebanding dengan gradien konsentrasi. Pengaruh permeabilitas membran terhadap suatu bahan obat memiliki hubungan linear dengan kecepatan absorpsinya. Faktor pengantar obat juga akan mempengaruhi tingkat kelarutan obat. Salah satu alternatif yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas obat yaitu dengan menggunakan karbon aktif. Karbon aktif merupakan karbon amorf yang sudah mengalami aktivasi, sehingga luas permukaannya menjadi lebih besar karena jumlah porinya lebih banyak. Dalam industri obat, kegunaan karbon aktif dimanfaatkan untuk menyerap racun. Dalam metodologi, persamaan yang digunakan pada studi kasus ini ada dua, yaitu persamaan efisiensi obat dan persamaan konflik pertama. Jadi persamaan efisiensi obat merupakan banyaknya obat yang berhasil melewati kertas saring dan masuk ke dalam larutan campuran etanol naproxen dibandingkan dengan berat total obat awal yang diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah persamaan konflik pertama, dan menurut Sinela 2016, molekul obat akan difusi dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah konsentrasinya rendah sesuai dengan persamaan seperti berikut. Dari dasar yang akan dijadikan acuan pada studi kasus kali ini, yang pertama ada perpindahan massa atau peristiwa pindahan suatu komponen dari suatu tempat ke tempat yang lain karena adanya ketidakseimbangan konsentrasi. Dapat dilihat juga pada gambar, molekulnya itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, difusi itu merupakan salah satu contoh dari peristiwa transfer massa yang sering kita temui sehari-hari. Itu contohnya adalah larutnya gula dalam teh tawar. Nah, proses difusi berdasarkan jenisnya itu ada difusi molekuler atau difusi yang melalui media tidak berpori, contohnya disolusi obat yang akan kita bahas pada studi kasus ini. Yang kedua, difusi melalui pori suatu membran berisi pelarut. Yang ketiga, difusi melalui suatu membran yang memiliki susunan yang polimer yang bercabang. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi itu ada ukuran partikel, ketebalan membran, serta jarak antar konsentrasi yang berbanding terbalik dengan kecepatan difusi. Nah, faktor lainnya ada luas area, suhu, koefisien difusi, serta konsentrasi obat yang berbanding lurus dengan kecepatan difusi. Saya Fadia Trilayata NIM 114190002. Selanjutnya adalah hasil pengangkutan naproxen. Jadi pada tabel 3.1 itu merupakan hasil perhitungan untuk efisiensi pengangkutan obat, di mana komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan ini didapat dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Hamid et al. 2019. Kemudian untuk hasil efisiensinya itu berbeda-beda, baik untuk naproxen ukuran makro maupun nano pada ukuran berat obat per berat karbon aktif yang berbeda-beda. Kemudian pada gambar 3.1 itu menunjukkan bahwa efisien pengangkutan sedikit meningkat saat jenis besar partikel karbon aktif berkurang dari ukuran makro ke nano pada setiap berat obat per berat karbon aktif, dan kemampuan mengangkut maksimum diperoleh pada perbandingan 1,5 berat obat per 1 berat karbon aktif untuk partikel karbon aktif berukuran nano pada saat pengangkutan. Selanjutnya yaitu hasil pembongkaran naproxen. Di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik pola proses pengeluaran naproxen pada larutan dengan pH 6,5 dan 1,5. Berdasarkan gambar 3,2 menunjukkan bahwa saat pH sama dengan 6,5 dan dengan waktu 6 jam, obat dilepaskan sebanyak 100% saat obat berada dalam kondisi murni tanpa karbon, dan sekitar 80% pada karbon aktif berukuran makro. Sedangkan hasil terbaik yaitu 70% didapat dari karbon aktif berukuran nano, yang menunjukkan bahwa pengeluaran diatur oleh obat atau kompleks karbon aktif nano. Kemudian pada saat pH sama dengan 1,5 seperti pada gambar 3,3 menunjukkan bahwa pada 6 jam terjadi pengeluaran obat murni sebesar 100%. Sedangkan pada karbon aktif berukuran makro didapatkan hasil pengeluaran sebesar 80%, dan pada karbon aktif berukuran nano didapatkan hasil pengeluaran kurang dari 70%. Pada perbandingan kedua kondisi tersebut dapat dilihat bahwa pada pH 6,5 pengeluaran obat dapat lebih diatur. Oke, selanjutnya ada 3.2, yaitu hasil pembahasan tentang hasil pembongkaran naproxen. Nah, pertama ada rumus koefisien perpindahan massa, seperti yang dapat dilihat.
di mana K itu merupakan koefisien perpindahan massa, V itu merupakan volume larutan yang tersisa, T itu merupakan waktu dalam jam, A merupakan luas permukaan dari partikel, C zat merupakan konsentrasi obat tersaturasi, dan C merupakan konsentrasi obat. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan pada naproxen makro. Perhitungan ini dilakukan pada sampel A, yaitu sampel yang memiliki volume sebesar 10 mili pada T sama dengan 1, 3, dan 5 jam. Selanjutnya merupakan tabel hasil perhitungan koefisien perpindahan massa pada naproxen makro dan nano dengan volume yang berbeda dan pada T yang berbeda, yaitu pada T sama dengan 1, T sama dengan 3, dan T sama dengan 5. Berikutnya merupakan grafik hasil perhitungan koefisien massa pada naproxen makro dan nano. Nah, pada perhitungan ini sendiri digunakan data yang didapatkan oleh Hamid et al. Dan menggunakan konsentrasi C0 yaitu sebesar 0,5 gram per mili. Nah, dari kedua grafik ini dapat dilihat terdapat suatu persamaan dari naproxen makro dan nano, yaitu pada koefisien transfer massanya berawal daripada 0, kemudian terjadi lonjakan pada titik maksimum, lalu mengalami penurunan kembali seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini disebabkan karena proses pengangkutan obat. Nah, kemudian proses ini pula dipengaruhi oleh volume. Selain oleh volume, proses ini dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Namun untuk pH dan temperatur perlu dilakukan perhitungan regresi. Kesimpulan yang didapatkan adalah pembuatan naproxen itu berhasil dicapai dalam puri-puri karbon aktif dan efisiensi pengantar maksimum untuk obat itu adalah 58,09%, yaitu ketika molekul karbon aktif dalam ukuran nanopartikel dan ketika rasio berat-obat terhadap karbon aktif lebih dari 1. Selanjutnya, koefisien massa untuk karbon aktif ukuran makro dan nanopartikel, proses pengantaran obatnya itu lebih terkontrol setelah waktu 1 jam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.